Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Beda Lutasari sebagai moderator, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nika Deswatini sebagai penyanyi 1, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Merlin sebagai penyanyi 2, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta sebagai penyanyi 3, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdes sebagai penyanyi 4, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri sebagai penulis. Dan di sini izinkan kami untuk menayangkan sebuah video tugas produktif yang dimana kami mewawancarai suatu usaha di bidang kuliner. Silakan. Om Swastiastu. Ya, kami dari SMK Silakarang mau mewawancarai jenis usaha ibu. Kebetulan yang kami pilih itu di bidang kuliner. Dan kami kebetulan juga memilih usaha nasi ayamnya Dadong Siprik. Iya. Dan sebelum itu mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu, Ibu. Ya, nama saya Kunti Oktariana. Saya ini menantu dari Dadongnya gitu. Ya kalau dalam bidang kuliner yang Dadong tahun ini sekarang kan saya sedikit tidaknya juga ikut membantu dalam usaha itu ya. Ya, jadi kalau boleh tahu sejarah, mungkin ada sejarahnya Ibu, pertama kali atau tahun berdiri dan dibukanya warung makan Dadongnya. Iya. Yang saya tahu sih itu sudah dari lama sekali ya. Mungkin sebelum saya lahir Dadongnya udah jualan nasi gitu. Sekitar kurang lebih ya 39 tahun atau 40 tahunan sudah memulai usaha itu. Tapi sebelumnya itu beliau jualan kayak keliling kan, tapi bukan nasi. Kayak jajanan apa, keripik singkong, jajanan bantal tuh. Yang kayak itu. Setelah itu beliau mencoba membuat nasi lah. Istilahnya beberapa sambil naik sepeda atau jalan kaki naruh di warung-warung kayak gitu sih sejarahnya dulu. Dan belum ada pas waktu saya nikah itu kurang lebih 14 tahun yang lalu, belum juga terlalu ramai seperti sekarang ini. Masih kita cuman naruh-naruh di di warung-warung ya, di sekolah-sekolah seperti itu. Terus setelah ya sekarang teknologi mungkin semakin lebih maju kan ya, kita gencarnya di situ aja. Promosi yang paling murah adalah iklan lewat media sosial gitu ya. Ya semenjak itulah mulai orang-orang pada datang dan pengen nyobain gimana gitu ya, sering-sering di media sosial aja untuk iklannya kayak gitu. Kalau boleh tahu, emang dari awal itu nama usahanya memang nasi Dadong Siprik ya, atau pernah berubah? Enggak sih, sebenarnya kita nggak punya nama ya, nggak punya nama karena mungkin orang-orang yang datang kebanyakan anak muda kan manggilnya Dadong. Terus kita juga nggak tahu apa namanya, di mana belanja, pasti mereka di warung Dong Siprik gitu dah bilang. Jadi kita bikin aja kayak di IG gitu, nasi ayam Dong Siprik, biar mereka tuh kalau nasi Dong Siprik itu nasi apa gitu kan, mereka juga nggak tahu kan. Kalau udah isinya nasi ayam, oh berarti itu cuman adanya ayam aja gitu sih. Nggak ada spesial apa namanya. Terus mungkin dulu itu ada beberapa faktor yang mendorong beliau untuk mendirikan usaha. Kalau ibunya juga gini sih, cuman kayak Dadong bilang beliau cuman coba-coba aja, iseng-iseng aja bikin nasi, karena sudah kan bikin kue, bikin keripik itu sudah
lama juga bertahun-tahun kan pengen nyoba usaha yang lain gitu aja sih gitu. Kebetulan mertuanya beliau jadinya kan neneknya suami kan, beliau itu jualan nasi, bubur gitu ya. Beliau biar nggak sama jadinya jualan nasi aja dicoba gitu beliau. Ya, terus kami juga seperti faktor pendukung atau keahlian mungkin dadongnya itu pernah? Enggak sih, nggak ada keahlian khusus apa. Dia coba-coba aja. Mungkin sekarang sudah suami yang ikut bantu kan. Kalau dulu mertua yang bikin itu, kalau orang-orang bikin, saya bilang bumbu kan ya. Mungkin ciri khasnya di sini itu kan bumbunya, bumbu ayamnya itu kayak betutunya ya, itu kan sama sambalnya itu. Orang pasti mereka berpikir kalau kita bikinnya itu kiloan gitu kan. Kalau dadong nggak pernah gitu, nggak pernah beliau diraciknya sendiri. Saya juga nggak ngerti kan, tangan orang juga kan dibriok-briokin gitu aja, diisi-isiin bumbu di sini tuh. Sama sih rasanya. Saya setiap pagi semua keluarga ya, suami, anak, mertua juga kita makan itu selalu rasanya itu aja, nggak pernah berubah kan. Padahal dia itu nggak pernah pakai takaran ini sekilo, itu sekilo, nggak pernah beliau takar seperti itu. Jadi ambil aja, ditaruh ya jadi gitu. Jadi kayak iseng-iseng aja gitu. Terus kami mau lanjut juga sih Bu, dari mungkin modal ya, kalau bisa dibilang modal perharinya itu mungkin sampai berapa gitu Ibu? Kalau saya bilang modal ya, modalnya lumayan sih. Kalau sekarang saya bilang, karena semua bahan itu sudah mahal sekali. Kalau bumbu-bumbu saja per hari itu bisa nyampe 500.000, 600.000. Belum itu kan baru bahan kayak bumbu-bumbunya itu. Belum beras. Kalau beras yang lain-lain lah bilang itu sampai 1 jutaan. Sampai 1 juta. Sekitar ya bilang dah 1,5 untuk modalnya saja. Kalau per hari itu mungkin beras itu bisa seberapa Ibu? Sampai bisa? Sampainya 50 kilo. 50 kilo. Ya. Banyak banget. 50 kilo itu bisa jadi berapa porsi tuh Ibu? Kalau itu berapa ya, saya juga nggak pernah ngitung. Pokoknya kurang lebih sih saya bilang. Kadang-kadang berasnya itu masih lagi ya mungkin lagi 2 kilo, 3 kilo. Kadang-kadang juga kalau pas lagi ini kalau rame itu kadang-kadang kurang 50 kilo, itu nggak tentu juga sih. Iya seperti itu. Terus di samping beras sama bumbu-bumbu lain mungkin ada bahan-bahan baku yang lain itu? Yang pokok sih itu aja. Dan kalau boleh tahu di bagian lauknya itu apa aja Ibu? Lauknya itu ada ayam, tempe, saur yang dari kelapa itu kan, itu aja sih, telur itu. Terus khususnya itu kan ayam udah bagian-bagiannya semua dari ujung kepala sampai kaki itu semua kan kepake. Berarti banyak juga ya Bu, kayak kita ngebeli ayamnya itu? Ayamnya itu sampai kurang lebih 30 kilo. 30 kilo per hari itu Bu? Iya. Banyak. Iya. Kadang-kadang kalau Sabtu Minggu kan lebih juga karena kita buka malam kan, ada buka malam Sabtu Minggunya. Kalau boleh tahu buka malamnya dari jam berapa Ibu? Dari jam 6 sampai habis. Kurang lebih ya sampai jam 11. Mungkin kalau lagi rame bisa sampai jam 12 malam. Iya. Terus kami juga mau bertanya dikit Ibu tentang ini, mungkin agak spesifik sih ini Bu, keuntungan per hari gitu. Kalau jujur ya, keuntungan itu saya nggak terlalu tahu ininya, karena yang masih pegang itu kan masih mertua. Ya, masih beliau. Masih beliau ya. Berapa ya dihitung sama modal ditambahin mungkin 2 juta berapa gitu dari modalnya. Itu kemungkinan dikurangi ini ya. Pokoknya bersihnya mungkin segitu ya, saya juga nggak tahu juta. ya. 1,5 itulah, 1,5 mungkin ya, apa 1 jutaan itu kan sudah ditabung-tabung selesai, juga nggak pernah pegang uang. Kalau saya
saya lihat kan rame-rame gitu Bu, sering. Asik ada. Terus apa di sini tuh pakai pegawai gitu mungkin Ibu? Pegawai ada. Kalau boleh tahu berapa orang? Kita nambahnya sih 2, masih ipar sama saudara. Kadang dia yang yang setiap hari itu cuman 1, yang lagi 1 itu kalau dia nggak kerja karena dia gini jadi supir tamu kan, kalau dia nggak kerja dia kesini gitu. 2 sih biasanya, kadang 1, tergantung itu dah dia kerja atau enggaknya. Pegawainya itu digajinya bulanan atau Enggak, harian? harian. Oh, harian. Setiap dia datang pulangnya digaji gitu. Kalau boleh tahu juga Bu, Ya, gaji per harinya itu sekitaran berapa ya? kalau gaji berapa ya? Soalnya bukan saya ya, maaf, gajinya itu bukan dari saya, mertua langsung yang ngasih gitu. Tergantung dia datangnya sih, kadang-kadang kalau ada orderan itu beliau dikasih lebih, mungkin sekitar 50 lah per hari mungkin ya, atau 30, antara 30 sampai 50 itu sih kisarannya. Tapi perkiraannya nggak full 1 hari kan Bu ya? Enggak, itu kan cuma dia pagi juga ada lagi 1. Pagi itu khusus dari jam 4:30 pagi sampai selesai, sampai 7:30 lah dia itu bungkus nasi untuk ditaruh di sekolah-sekolah sama warung-warung. Habis itu yang lagi 1 ini datangnya dari jam 8 sampai kita selesai, sampai 1:30, 1:30 lah itu kerjanya. Akan dilanjutkan. Kalau boleh tahu proses menjalankan usaha ini bagaimana ya Bu? Maksudnya dari Segi pengolahan bahan. kalau pengolahannya itu kita lakukan dari pagi sampai sore, dari menjelang subuh. Kalau dari paginya itu kan kita mempersiapkan dulu ya, dari awalnya itu ya biasanya kita belanja dulu, setelah itu kita langsung olah, menggoreng, langsung lah sampai kita bikin bumbu, sampai sekitaran jam 1 itu kita sudah tutup ya, itu selesai. Habis itu sore dilanjutin lagi sama dadongnya untuk giniin bumbunya itu. Habis itu selesai itu malamnya lagi sekitaran jam 2 pagi, kadang-kadang jam 1 kan, jam 1 pagi itu dia sudah bangun, itu mulai lagi meracik apa. Kalau sekitar jam segini itu kan kita cuman menggoreng atau motong-motong apa gitu kan. Kalau paginya itu dari subuh itu baru mulai isi bumbu apa gitu untuk masak-masaknya itu gitu, bikin nasinya pagi itu dah, nggak dari kemarin jadinya. Langsung fresh ya Bu Ya, ya. cuman goreng itu kan emang butuh waktu lama. Kalau Iya. tempe aja 1 penggorengan besar itu butuh waktunya kurang lebih bisa setengah jam. Kalau Banyak. boleh tahu promosi yang digunakan selain media sosial apa aja Ibu? Kita sih kalau saya sendiri, karena yang promosi itu sering saya. Kalau keadaan ramai itu kita jarang promosi. Udah rame Jujur, ya. bukannya gimana, megang handphone aja kita tuh susah. Kalau saya ikut Gojek, Grab sama Shopee, sering sekali saya ditelepon sama mereka karena nggak pernah ikut promo. Kalau kegagalan yang pernah dialami apa aja Ibu selama menjalankan usaha? Kegagalannya apa ya? Seperti apa ya? Mungkin dulu Kegagalan. pernah itu karena Covid, ya. atau penurunan pelanggan. Iya sih, pas waktu Covid terjadi sih seperti itu, tapi nggak terlalu lama karena pas waktu pertama-tama Covid itu kan emang orang-orang masih parno, masih apa ya, dibilang masih takut-takut banget kan. Iya. Pas waktu Covid itu ada sih beberapa, nggak dibilang nggak ada yang belanja, ada, tapi cuman menurun drastis sih pas waktu itu. Dan setelah sudah jalan-jalan, karena pas waktu itu nggak dikasih makan di tempat kan, harus bungkus-bungkus, sedangkan orang-orang tuh pada males kalau harus makan lagi di luar, di mana mereka makan itu yang membuat ya bisa dibilang menurun lah. Nggak gagal sih, Asungkara tuh nggak, semoga nggak pernah kan gagal itu, tapi kalau dibilang musibah pasti ada, itu aja. Kalau kegagalan kita selalu berusaha buat bangkit, bisa dibilang kayak gitu. Kalau kegagalan kayak dulu itu pernah kita pas waktu di warung belum selama ini kita naruh nasi, masih
naruh 100 gitu misalnya masih 25, itu yang bikin bikin down setiap. Karena kan pasti ada masanya kalau kita jualan itu, ada pasang surut, naik turun jualannya itu pasti ada gitu. Kalau itu kita terus, saran saya sih ya, karena sudah belasan tahun ikut sama dadongnya, kalau mungkin ada yang baca atau denger sih statement saya ini, kalau kita sebagai seorang pedagang, pasang surut itu pasti selalu ada. Kadang kalau pas waktu kita lagi down-downnya itu, barang udah mahal, nggak ada yang belanja, habis itu kita naruh nasi, kayak saya jualan nasi di warung tuh masih banyak, itu pasti selalu naik turun tuh selalu ada. Tapi kita tuh harus bangkit terus untuk itu, karena sekali kita mundur, bisa dibilang kayak gitu. Saya itu berkaca pada Dadong karena beliau itu semangat sekali jualan kan. Berkaca sama beliau, di saat apapun itu, kayak sekarang bahan-bahan mahal, kalau bisa ya, saya saran kalau bisa kita harus tetap mempertahankan kualitas, mempertahankan rasa. Kadang-kadang kan ada pedagang kalau sudah barang-barang itu mahal, mereka pasti menurunkan kualitas. Itu yang menyebabkan kalau ada orang yang pertama kali mencoba, misalnya adik-adik udah bilang, coba yuk di situ, kalau bahan mahal diturunkan kualitas, mereka nyoba sekali ke sana, nggak enak loh, pasti mereka nggak mau balik lagi kan. Seperti itu. Jadi kita mempertahankan, ya dulunya buat 100, kalau bahan mahal ya kita bikin dulu lah berapa, 50, biar setiap hari atau setiap ada orang datang rasanya itu tetap sama gitu. Pokoknya jangan pernah menyerah lah sama di saat kita sedikit dapat tuh, jangan berkecil hati, jangan mundur kayak gitu. Karena banyak saya lihat dagang-dagang kalau udah mereka nggak dapat jualan itu, bahan baru sudah mahal kayak gini tuh, kalau udah nggak sudah jualannya itu sudah berkurang lah gininya. Bisa dibilang kualitasnya kualitasnya seperti itu. Makanya kalau bahan mahal kayak gini, dadongnya udah kayak nggak punya uang, nggak punya gini. Karena kan berarti bisa bilang untungnya itu semua kesana gitu. Bener. Terus mungkin ada lagi pertanyaan. Kita mau ngasih sedikit saran nih Bu ya, tapi mohon maaf kalian sarannya mungkin nggak apa-apa. Ya, dan menurut kami juga dari segi parkir mungkin bisa diingatkan sama, kadang kan orang itu dia mungkin duluan datang tapi kok bisa yang lambatan dapat duluan. Bisa diterapkan. Kalau masalah parkir, kebetulan, nah di sini kan juga wilayahnya perumahan kita bukan kaplingan soalnya. Terus kalau parkir nih emang dari dulu kita nggak punya tempat parkir, dan Dadong juga kan dari pertama jualan dia juga nggak tahu bakalan kayak gini. Nggak tahu. Kita sudah semaksimal mungkin kayak sudah diplester kan di depannya itu. Cuman itu yang kita bisa. Terus kita nambah parkir, kita juga di mana ditaruh. Kalau ditaruh di timur situ, orang jalannya jauh sekali gitu. Terus apalagi satu itu nomor antriannya itu ya. Kalau masalah itu, makanya sering kali Dadong tuh nanyain siapa yang duluan. Terkadang orang yang duluan itu diam. Yang orang yang baru datang dia langsung nyerobot. Kan Dadong juga nggak tahu, saya aja sering gitu. Misalnya kalau jualan, siapa yang duluan, mereka diam. Kadang-kadang saya kan juga ikut bungkus di dalam tuh. Saya tanyain siapa yang bungkus, yang lainnya diam. Terus yang mau dibungkus sama saya, mereka kan ngomong, "Bu, saya bungkus segini." Nanti yang lainnya mereka bilang, "Kok saya nggak dibungkus?" Sedangkan saya dari tadi sudah nanyain, mereka diam. Atau mungkin dari segi ini mau menerapkan seperti nomor antrian gitu. Pengennya sih seperti itu ya, kalau rame itu. Tapi kita juga terkadang kewalahan pegawai kan. Kalau kita nambah pegawai, kalau sekarang modelnya kayak sepi gini, jadinya pegawai itu nganggur, dia nggak ada kerjaan gitu. Kalau pas waktu-waktu rame itu kita kalau nggak ada pegawai juga kewalahan gitu. Kalau nomor antrian
Terkadang orang yang datang juga sih nggak mau kayak di kober atau apa, kan mereka ngantri-ngantri kayak gitu juga nggak bisa. Mereka datang langsung masuk duduk kayak gitu juga. Kita belum bisa menerapkan kayak gitu sih. Karena kalau sama dadongnya juga karena sudah lingsir juga beliau kan nggak gini juga sama yang datang. Iya. Iya. Sama satu lagi sih Bu, ini dari pertanyaan personil dari diri kami sendiri. Terus dari yang kami lihat, ini memang sengaja dibuka tempat makannya itu di perumahan atau memang enggak, atau memang belum untuk mencapai warung gitu? Oh gitu. Dari dulu sih banyak yang bertanya seperti itu ya. Kebetulan juga tidak terlalu banyak juga orang-orang yang mempunyai usaha tapi bikinnya di rumah, gitu kan. Kebetulan karena pelanggan sih bisa dibilang sudah terbiasa ya mereka makan kayak di rumahan itu, jadinya dulu sempat terpikir seperti itu, ingin ngontrak buku atau apa gitu kan. Terus mertua yang cowok bilang gini, kenapa kita mesti ngontrak sedangkan pelanggan itu sudah pada tahu kalau kita tuh di sini dan mereka sudah terbiasa juga makan di sini gitu. Terus untuk apa kita ngontrak lagi gitu? Dibilang ya bener juga sih ya, kita kembangin ini aja dulu gitu aja sih. Jadi segitu aja. Banyak dari kami ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banget Ibu atas Ya. waktunya. Kalau ada kesalahan dari kata dan pertanyaan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ya. Apa-apa. Ya, oke, siap. Sudah Ibu. Perkenalkan nama saya ya. Perkenalkan. Pakai video nggak tuh? Share video. Oke guys, kita lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Katanya. Banget.